Shalom saudara-saudara, di tengah gencatan senjata Iran Israel, sekarang militer Israel mengalihkan kembali fokusnya ke jalur Gaza setelah negara itu menyepakati gencatan senjata mengakhiri perang udara selama 12 hari. Tel Aviv bertekuk untuk memulangkan semua sandera yang tersisa dan membubarkan rezim Hama yang didukung Teheran itu. Nah, ini syarat utamanya, bukan masalah memberikan kemerdekaan kepada Palestina atau solusi dua negara yang diomongkan itu. Kita mendengar dulu videonya Harry Pras. Pada 7 Oktober 2023, kehancuran Gaza dimulai dengan ulah orang-orang Hama yang melakukan penyerangan secara mendadak kepada Israel, lalu menculik, menyandra sekitar 200 warga Israel kurang lebih. Dan akhirnya sampai sekarang 53.000 warga Gaza menjadi korbannya dan kehancuran. Orang-orang yang berbicara tentang kejahatan Israel dan lain sebagainya, saya bukan untuk membela Israel, cuman di balik Israel ada Iran sebagai dalang dari semua kehancuran di Palestina. Iran ini bermain cantik, Iran bermain rapi dengan mendanai beberapa milisi terorisnya, yaitu seperti Hama, Hizbut Syaiton, Houthi, dan Bashar Assad beserta garda revolusi Irannya. Memiliki 5 kelompok teroris yang didanai oleh Iran. Kenapa saya menyebutnya teroris? Karena di antara milisi ini seperti Garda Revolusi Iran, Hizbut Syaiton, Bashar Assad, ini juga melakukan penjajahan di Ardul Syam, terkhusus di Suriah. Dikira orang-orang Suriah itu dikuasai oleh Syiah Rafidah, terkhusus Bashar Assad, itu kalian anggap sebagai pahlawan. Kalian perlu melek pada sejarah bahwa apa yang dilakukan oleh Iran di Ardul Syam, terkhusus di Suriah, itu jauh lebih kejam daripada Israel. Jelas, real terorisnya adalah jutaan umat muslim Sunni dibantai oleh sesuruhan Khomeini. Kalian belum tahu itu? Kami hanya dibuai, diberikan informasi tentang kejahatan Israel. Pelaku kejahatannya sebenarnya adalah Iran. Karena kalau Palestina dengan Israel, konflik mereka hanya di dataran mereka sendiri, Israel Palestina, di Gaza. Tapi kalau Iran nyebrang ke berbagai macam negara, teman-teman. Ngutus Houthi di Yaman, ngutus Hizbut Syaiton di Lebanon, ngutus Bashar Assad di Suriah, ngutus Hama di Palestina. 4 negara menjadi sasaran empuk permainan cantik dari Iran. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, Tumben Harry Pras kok seide dengan saya di dalam videonya kali ini. Tumben, biasanya berseberangan terus karena dia membela keyakinan Arabnya itu. Dan juga tumben saudara saya Fahri Hamzah itu mengeluarkan pernyataan yang begitu keras seperti itu. Itu bukan satu ayat saja, saudaraku. Itu masih saudara sepupu saya itu, Fahri Hamzah itu. Kata nenek saya sendiri nggak perlu. Tumben dia sekarang ini secara tegas menyebutkan ayatnya. Itu baru satu, itu masih ada 299 ayat lagi yang harus dihentikan dari sekolah-sekolah dan kurikulum itu. Kepala Staf Militer Israel, Emir Eyal Zamir, mengatakan bahwa kampanye Israel terhadap Iran belum berakhir dan memasuki fase baru. Iran yang mendukung rezim Hama itu menguasai jalur Gaza yang memerangi sejak Oktober 2023 lalu. Sekarang beralih kepada Gaza ini lagi untuk memulangkan semua sandera dan membubarkan
rezim Hama itu. Dan saya memiliki kebanggaan di mana hak istimewa memimpin Israel ini, begitu kata Zamir Ayal dalam pernyataannya. Jadi mereka walaupun ketakutan kayak apapun, walaupun ada gencatan senjata sekalipun, nggak akan berubah, saudara-saudara. Kenapa? Tujuannya itu adalah teroris Hama, Houthi, Hizbul Syaiton, kata si itu Hizbullah maksudnya. Itu adalah anak didiknya Iran, di mana dia memainkan terus keributan untuk melanjutkan kebenciannya terhadap Israel. Walaupun dari tanggal 24 Juni dan sekarang kita sudah memasuki bulan Juli, diwarnai kebingungan soal waktu dimulainya penghentian pertempuran udara antara kedua negara yang menyusul pengumuman mengejutkan oleh Presiden Amerika Donald Trump untuk saudara-saudara ini. Tetapi pengamat militer Muslim itu selalu menyudutkan Israel dan Amerika dalam hal ini. Sementara Ayatollah Khamenei itu disembunyikan supaya dia tidak tahu persis apa berita sebenarnya, karena kekalahan total itu dialami oleh Iran. Tekuk lutut sampai itu Ali Khamenei itu dia merobek-robek karena kekalahan tentaranya di tempat persembunyian di bawah tanah, saudara-saudara. Makanya kalau Zamir dalam pernyataannya juga mengklaim rentetan serangan Israel terhadap Iran telah mencapai 100% yang diinginkan, dan program di mana program nuklir Iran itu telah dihabisin. Jadi program nuklir Saddam Hussein dihabisin, kemudian program nuklir Iran juga dihabisin. Karena kalau berada di tangan bangsa-bangsa ini, bangsa Arab terutama, nuklir itu, maka itu akan menjadi pemusnah bangsa Arab. Nah, kalau saya ya senang aja kasih nuklir Iran dengan Irak, ya habisin. Tetapi Israel punya hulu ledak 90 hulu ledak nuklir, dan kalau nggak diledakkan kemarin itu oleh Iran, maka mereka dalam sebulan itu sudah mempunyai hulu ledak nuklir itu yang seperti yang dicita-citakan oleh Ali Khamenei. Tetapi memang pengkhianatan dari dalam para tentaranya ini telah sampai, dan demo-demo yang dilakukan oleh warganya sendiri bahwa orang Iran itu semua mendukung Israel, sehingga yang berkuasa sekarang ini rejim ini berkuasa sekali, rejim Ayatollah. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, dan bagaimana doa kita menghambat proyek kejahatan kemanusiaan baik yang dilakukan oleh Iran dan bangsa-bangsa yang teroris ini, agar segera dihentikan. Dan juga bangsa Israel harus menghentikan sama sekali peperangan ini, karena sudah 57.000, kalau di video tadi sudah 54.000, 53.000, sudah 57.000 orang menjadi korban, ngek semuanya. Belum lagi yang patah, putus tangan, putus kaki, menjadi dicacat seumur hidupnya. Bagaimana mengerikannya itu. Peperangan ini seperti pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu.
Jadi sama saja bahayanya peperangan ini. Kalau Presiden Soekarno menetapkan garis haluan politik luar negerinya itu adalah bebas aktif dan tidak suka dengan senjata pemusnah massal itu, maka Indonesia tidak memiliki tenaga nuklir untuk senjata, tetapi untuk perdamaian ataupun untuk listrik ataupun apa, Indonesia punya, seperti di Serpong. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton channel saya. Tuhan Yesus memberkati.